Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang terbentang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Kepergian kedua orang tuanya yang mendadak meninggalkan luka mendalam di hatinya, membuatnya harus bertahan hidup seorang diri. Damar bukanlah pemuda yang manja atau bergantung pada orang lain. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu ayahnya menggarap sawah dan ibunya menjual hasil panen ke pasar desa. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Rumahnya yang dulu selalu ramai dengan suara canda dan gelak tawa, kini terasa sunyi dan dingin. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada orang-orang yang ia cintai, membuatnya sering tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Namun, Damar berusaha untuk tetap tegar. Ia tetap bekerja di sawah, menggantikan peran ayahnya sebagai petani, meski tubuhnya masih terasa lemah akibat kehilangan besar yang ia alami. Tetangga-tetangga di desa sering memberikan bantuan seadanya, baik berupa makanan maupun sekadar kata-kata penyemangat. Meski begitu, di balik kebaikan hati para warga, terselip bisik-bisik tentang sesuatu yang lebih gelap, sebuah rahasia yang telah lama menyelimuti desa mereka. Desa tempat Damar tinggal memang tampak seperti desa pada umumnya. Suasananya damai, penduduknya hidup sederhana, dan keseharian mereka dipenuhi dengan kegiatan bertani serta berdagang di pasar kecil di pusat desa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari desa ini. Sejak dahulu, desa tersebut dikenal memiliki aura mistis yang kuat. Banyak kejadian aneh yang sering terjadi, seperti orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, suara-suara ganjil yang terdengar di tengah malam, hingga cerita tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang sering menampakkan diri kepada warga tertentu. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang kelompok sesat yang diduga melakukan ritual pesugihan dengan tumbal manusia. Banyak warga percaya bahwa kelompok ini berada di balik kasus-kasus orang hilang yang tak pernah terpecahkan. Setiap kali ada seseorang yang menghilang, selalu ada desas-desus bahwa mereka telah dijadikan korban oleh kelompok tersebut. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal ini secara terbuka, apalagi melawan mereka. Sebagian besar warga memilih diam dan menganggap kejadian-kejadian itu sebagai takdir atau hukuman bagi mereka yang kurang beruntung. Ada juga yang percaya bahwa kelompok itu memiliki kekuatan gaib yang mampu menghancurkan siapa saja yang berani mengusik mereka. Beberapa warga yang pernah mencoba mencari tahu lebih jauh tentang misteri ini berakhir dengan nasib yang tragis, menghilang, tanpa jejak atau ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Damar sendiri tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita tersebut. Baginya, itu hanyalah mitos atau cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak keluar rumah di malam hari. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa menampik perasaan aneh yang sering menyelimutinya, terutama sejak kepergian orang tuanya. Ia sering merasa seolah sedang diawasi, dan ada kalanya ia mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya, terutama saat larut malam. Suatu malam, ketika ia tengah duduk di teras rumahnya, menikmati semilir angin yang berhembus dari arah sawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di kejauhan, tepat di pinggiran hutan yang mengelilingi desa, ia melihat beberapa sosok bayangan bergerak perlahan. Mereka berjalan dalam barisan, membawa obor yang menyala terang di tengah gelapnya malam. Damar menajamkan pandangannya mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun saat ia hendak bangkit untuk melihat lebih jelas, bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja. Seolah tertelan kegelapan, hatinya berdebar kencang. Ia ingin menganggap itu hanya halusinasinya saja, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya ia mencoba menanyakan perihal kejadian tersebut kepada beberapa warga desa. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, ia justru mendapatkan tatapan penuh ketakutan dari mereka. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga warung di desa bahkan memperingatkannya agar tidak mencampuri urusan yang bukan miliknya.
Jangan mencari tahu hal yang tidak seharusnya kau ketahui, Damar, ucap wanita itu dengan suara lirih. Kalau kau masih ingin hidup tenang, jangan pernah tanyakan tentang bayangan-bayangan itu lagi. Peringatan itu semakin membuat Damar gelisah. Ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi di desanya. Sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Hari-hari berlalu, dan perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Suatu malam Damar mendengar suara aneh di belakang rumahnya, seperti langkah kaki yang bergerak perlahan di atas dedaunan kering. Ia mengambil lampu minyak dan mencoba mengintip dari celah jendela. Di luar, samar-samar ia melihat seseorang berdiri diam di dekat pohon besar di belakang rumahnya. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, dan wajahnya tertutup oleh kain. Hanya matanya yang terlihat menatap langsung ke arah rumah Damar. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Ia menutup jendela dengan cepat dan meraih sebilah pisau dapur, berjaga-jaga jika seseorang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu menghilang, meninggalkan Damar dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin menjadi. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menemui Kiai Rahman, seorang ulama kampung yang dikenal memiliki ilmu agama dan kebatinan yang kuat. Kiai Rahman adalah sosok yang dihormati oleh semua warga desa, bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi hal-hal gaib yang sering mengganggu desa. Saat Damar menceritakan apa yang ia alami, Kiai Rahman hanya mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui sesuatu yang selama ini dirahasiakan oleh warga. Apa yang kau lihat bukanlah kebetulan, Damar, kata Kiai Rahman dengan suara tenang. Ada kekuatan gelap yang sedang bergerak di desa ini, dan aku sudah lama menduganya. Aku takut kau telah menjadi bagian dari rencana mereka. Damar menelan ludah. Apa maksudnya, Kiai? Kiai Rahman menatapnya dalam-dalam. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tetapi satu hal yang harus kau ketahui, kau harus berhati-hati. Jangan pernah keluar rumah sendirian di malam hari, dan jangan biarkan dirimu dikuasai oleh rasa takut. Meski masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Damar tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia merasa bahwa dirinya tengah diincar oleh sesuatu, entah manusia atau sesuatu yang lain. Namun, sebelum ia bisa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, nasib buruk datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam berikutnya, tanpa ia sadari, ia menjadi target dari kelompok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang. Dan kali ini, ia tidak bisa lari. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit, memancarkan cahaya pucat yang menerangi desa kecil tempat Damar tinggal. Udara malam terasa dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Suasana begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Damar duduk di teras rumahnya, termenung menatap gelapnya malam. Peringatan Kiai Rahman masih terngiang di kepalanya. Aku takut kau telah menjadi bagian dari rencana mereka. Kalimat itu membuat hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya begitu nyata. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah atau pikirannya saja yang terlalu dipenuhi ketakutan. Damar akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia mengunci pintu rumahnya, memastikan semua jendela tertutup rapat, lalu berbaring di atas tikar yang sudah ia gelar. Namun, entah mengapa, malam itu matanya sulit terpejam. Hatinya gelisah, perasaannya tidak enak, seolah ada bahaya besar yang sedang mengintainya. Dan benar saja, di tengah keheningan malam, sebuah suara berdesir terdengar dari luar rumahnya. Awalnya pelan, seperti ranting yang dipijak seseorang. Damar menajamkan pendengarannya. Lalu suara itu semakin jelas, langkah kaki, banyak, dan mendekat. Jantung Damar berdetak cepat. Ia bangkit dari tidurnya dan berusaha mengintip melalui celah jendela. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapapun di luar, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Namun tiba-tiba, brak! Pintu rumahnya dihantam keras hingga terbuka. Sebelum Damar sempat bereaksi, sekelompok orang bertopeng hitam menerobos masuk. Mereka berpakaian serba gelap,
Tubuh mereka tinggi besar, dan mata mereka bersinar tajam di balik topeng yang menutupi wajah mereka. Damar berusaha berteriak, tetapi salah satu dari mereka dengan cepat menutup mulutnya dengan kain. Tangannya ditarik ke belakang, tubuhnya dipaksa jatuh ke lantai. Ia berontak sekuat tenaga, menendang dan meronta, tetapi sia-sia. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka jauh lebih kuat. Dalam kepanikan, Damar merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Sebuah kain basah, mungkin dicelupkan ke dalam obat bius. Sebelum ia sempat melawan lebih jauh, kesadarannya mulai menghilang. Kepalanya terasa berat, pandangannya berputar dan semuanya menjadi gelap. Saat Damar sadar, ia merasakan tubuhnya berguncang. Kepalanya pening, tubuhnya terasa lemah, dan ada sesuatu yang mengikat tangannya. Perlahan ia membuka matanya. Ia berada di atas sebuah tandu yang terbuat dari bambu, dibawa oleh orang-orang bertopeng yang menculiknya. Mereka berjalan melewati hutan yang lebat, dengan obor menyala di tangan mereka, menerangi jalan setapak yang gelap. Damar mencoba bergerak tetapi tubuhnya masih lemas. Tangannya diikat erat dengan tali kasar, begitu pula kakinya. Mulutnya juga disumpal dengan kain, membuatnya tidak bisa berteriak. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ini bukan sekadar penculikan biasa. Mereka membawanya ke suatu tempat yang tampaknya jauh dari desa. Suara jangkrik dan hewan malam terdengar lebih nyaring, disertai dengan desir angin yang mencekam. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Damar membelalakan matanya saat melihat apa yang ada di hadapannya. Sebuah altar batu besar berdiri di tengah area yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di atas altar itu ada bekas noda merah yang sudah mengering, darah. Beberapa lilin hitam menyala di sekitarnya, menebarkan bau aneh yang menusuk hidung. Beberapa orang berjubah hitam berdiri mengelilingi altar. Wajah mereka tertutup tudung, hanya mata mereka yang terlihat. Mereka melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Damar, membuat suasana semakin menyeramkan. Di belakang altar, ada sebuah sumur tua yang gelap dan dalam. Suara gemuruh air terdengar dari dalamnya, tetapi entah mengapa suara itu terdengar lebih seperti erangan. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang menunggu. Damar menelan ludah. Ia kini benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Ia akan dijadikan tumbal. Jantungnya semakin berdetak kencang, tubuhnya gemetar. Ia berusaha meronta, tetapi sia-sia. Dua orang bertopeng menyeretnya ke altar, membaringkannya di atas batu dingin itu. Seorang pria dengan jubah merah berdiri di depan altar, wajahnya penuh dengan goresan tanda-tanda ritual. Persembahan telah tiba, suaranya dalam dan berat. Tumbal ini akan menguatkan perjanjian kita dengan yang bersemayam di kegelapan. Orang-orang berjubah di sekeliling altar mulai bersorak kecil, melanjutkan mantra-mantra yang mereka ucapkan. Pria berjubah merah itu mengangkat belati hitam dengan ukiran aneh di bilahnya. Damar mencoba berontak sekuat tenaga, tetapi tangannya tetap terikat erat. Matanya terbelalak, napasnya memburu. Ia tidak bisa menerima ini. Ia tidak ingin mati seperti ini. Saat belati itu hampir menyentuh kulitnya, tiba-tiba angin kencang berhembus kencang dari arah hutan. Obor-obor yang menyala mulai bergetar, beberapa bahkan padam. Lalu, terdengar suara lantunan doa yang menggema, menggetarkan malam. Orang-orang bertopeng dan berjubah terkejut. Mereka menoleh ke arah hutan mencari sumber suara itu. Dan di sanalah dari kegelapan muncul seseorang yang membuat suasana berubah drastis. Kyai Rahman. Beliau berdiri dengan tegap, mengenakan jubah putihnya yang berkibar terkena angin malam. Di tangannya, sebuah tasbih besar bergelayut dan bibirnya terus melafalkan ayat-ayat suci. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, seperti seseorang yang tidak takut pada kekuatan gelap apapun. Pria berjubah merah mendengus. "Kau tidak seharusnya datang ke sini, Kyai Rahman," katanya dengan nada mengancam. "Ini bukan urusanmu." Namun Kyai Rahman tidak gentar. Dengan suara tegas, beliau berkata, "Aku tidak akan diam melihat kezaliman terjadi di tanah ini. Kau telah mencelakai banyak orang dan malam ini perbuatanmu akan berakhir." Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka menjadi semakin mencekam.
Angin bertiup lebih kencang, suara gemuruh terdengar dari dalam sumur tua. Orang-orang berjubah mulai gelisah. Jangan biarkan dia mengacaukan ritual kita, teriak pria berjubah merah. Orang-orang bertopeng segera menyerang, tetapi Kiai Rahman tetap tenang. Dengan mengangkat tangannya, beliau mengucapkan doa dengan lantang. Seketika suara dentuman terdengar, dan angin berputar mengelilingi tempat itu, membuat beberapa orang terpental ke belakang. Damar menatap dengan penuh harapan. Mungkinkah ini kesempatan untuk selamat? Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan pun dimulai. Dan Damar tahu inilah saatnya takdirnya berubah. Angin malam berembus dingin di tengah hutan lebat yang gelap. Suara jangkrik yang tadinya nyaring kini meredup, seolah-olah seluruh alam membisu, menyaksikan sesuatu yang akan terjadi. Lilin-lilin hitam yang mengelilingi altar batu berkedip-kedip, diterpa angin, menciptakan bayangan menyeramkan yang menari di dinding pohon-pohon raksasa di sekitar tempat itu. Damar masih terbaring di atas altar, tubuhnya lemah, kedua tangannya terikat erat di sisi altar, dan kakinya tak bisa digerakkan. Rasa dingin dari batu itu menusuk punggungnya. Tetapi bukan itu yang paling membuatnya gemetar, melainkan tatapan pria berjubah merah yang berdiri di atasnya, menggenggam belati hitam dengan ukiran aneh di bilahnya. Di sekelilingnya, orang-orang berjubah hitam mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dipahaminya. Suara mereka berat, dalam, dan bergema di udara. Semakin lama semakin cepat dan semakin nyaring. Kalam Nohrath Kinashtor Adhma Telorvoth. Mereka terus mengulanginya berulang kali, seolah-olah sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Damar merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang turun dan merayapi tempat itu. Suara mantra itu, suara gemuruh yang berasal dari sumur tua di belakang altar, dan tekanan udara yang semakin pekat, semuanya membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi mulutnya masih tersumpal kain. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meronta, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah akibat obat bius yang sebelumnya digunakan untuk melumpuhkannya. Pria berjubah merah itu menatapnya dengan mata penuh kegilaan. "Kau adalah persembahan yang sempurna," katanya dengan suara serak. "Darahmu akan memperkuat perjanjian kami dengan penguasa kegelapan." Ia mengangkat belati hitam itu tinggi-tinggi. Cahaya bulan yang samar-samar memantul pada bilahnya yang tajam. Damar ingin berteriak. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Apakah ini akhir hidupnya? Apakah ia benar-benar akan mati di tempat ini? Namun sebelum belati itu ditancapkan ke dadanya, sesuatu terjadi. Suasana berubah drastis. Angin yang semula berembus pelan kini berubah menjadi badai kecil yang berputar-putar di sekitar altar. Lilin-lilin hitam padam satu persatu. Para anggota sekte mulai gelisah, beberapa di antaranya mundur dengan wajah penuh ketakutan. Dari dalam sumur tua, terdengar suara jeritan panjang yang menyeramkan. Bukan suara manusia, melainkan suara sesuatu yang berasal dari dunia lain. Mata pria berjubah merah membelalak. Ia tampak panik. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mungkin. Ini belum waktunya, desisnya. Para anggota sekte saling berpandangan. Mantra mereka terputus. Beberapa dari mereka mulai gemetar, seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat, dan tiba-tiba, brak! Sebuah kilatan cahaya putih melesat dari arah hutan, menghantam altar batu dengan kekuatan yang dahsyat. Batu itu bergetar hebat, seolah-olah hendak pecah. Pria berjubah merah terhuyung ke belakang. Hampir terjatuh. Dari kegelapan hutan suara lantunan doa bergema. Menggema dengan begitu kuat, hingga menenggelamkan suara mantra-mantra gelap mereka. Damar menoleh ke arah suara itu. Hatinya yang tadinya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi harapan. Kiai Rahman telah datang. Sang Kiai berdiri tegak di tepian tempat ritual, mengenakan jubah putih yang berkibar terkena hembusan angin malam. Di tangannya sebuah tasbih besar bergelantung, dan bibirnya terus melafalkan ayat-ayat suci dengan lantang. Allahu Akbar, segala bentuk kesyirikan harus dihentikan. Suara Kiai Rahman menggema di tengah kegelapan. Beberapa anggota sekte mundur, ketakutan.
Mereka tidak berani menatap mata Kiai Rahman yang penuh kewibawaan. Pria berjubah merah menggeram. Kau mengganggu ritual suci kami, Kiai. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Kiai Rahman tetap berdiri tegap. Aku tahu betul. Kau telah menyesatkan banyak orang dan menodai desa ini dengan perbuatan syirik. Malam ini semua itu akan berakhir. Dengan satu gerakan, Kiai Rahman melemparkan segenggam garam yang telah dibacakan doa ke arah altar. Saat garam itu menyentuh batu, suara jeritan keras terdengar dari sumur tua. Seketika para anggota sekte jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka sambil mengerang kesakitan. Pria berjubah merah mundur beberapa langkah. Matanya membelalak marah. Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi, teriaknya. Ia mencoba mengangkat belati hitamnya lagi, tetapi sebelum sempat ia lakukan, Kiai Rahman mengangkat tangannya dan mengucapkan doa dengan suara lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Allah segala bentuk kejahatan harus dihancurkan. Sekelebat cahaya putih melesat dari tasbih Kiai Rahman, menghantam dada pria berjubah merah itu. Are. Pria itu terjatuh ke belakang, tubuhnya bergetar hebat. Belati hitamnya terlempar dari tangannya, jatuh ke tanah dan langsung pecah menjadi serpihan kecil. Para anggota sekte yang tersisa langsung berlarian ke dalam hutan, meninggalkan pemimpin mereka yang masih menggeliat kesakitan di tanah. Mereka tahu, ritual mereka telah gagal. Suara dari dalam sumur semakin melemah, lalu akhirnya menghilang. Hanya tersisa kesunyian mencekam. Damar masih terbaring di atas altar. Napasnya memburu. Namun, ikatan di tangannya tiba-tiba terlepas dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghancurkannya. Kiai Rahman segera menghampirinya, membantu Damar duduk. Tenang, nak. Kau sudah selamat, kata sang Kiai dengan lembut. Damar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia masih tidak percaya bahwa ia bisa selamat dari kejadian mengerikan itu. Pria berjubah merah tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah dan matanya memancarkan kepanikan. Ia mencoba merangkak pergi, tetapi Kiai Rahman menghentikannya dengan satu tatapan tajam. Dosa-dosamu terlalu besar, dan kau harus menanggung akibatnya, kata Kiai Rahman. Pria itu menatapnya dengan mata penuh kebencian, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya seperti lumpuh, tidak mampu bergerak lagi. Damar menoleh ke arah sumur tua. Kini, sumur itu tampak seperti sumur biasa. Tidak ada lagi suara mengerikan atau aura jahat yang menyelimutinya. Malam itu, ritual sesat yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya dihentikan. Namun Damar tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Ia masih harus mencari tahu alasan mengapa ia yang dipilih sebagai tumbal. Dan yang lebih penting lagi, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintai di balik kegelapan? Malam yang dingin semakin mencekam. Di tengah hutan yang pekat, ritual hitam yang nyaris mengorbankan nyawa Damar telah mencapai puncaknya. Belati hitam telah terangkat, siap merobek nyawa pemuda desa yang tak berdaya. Suara mantra-mantra kuno bergema di antara pepohonan tinggi, bercampur dengan suara jeritan makhluk yang tak kasat mata dari dalam sumur tua. Namun, tepat sebelum belati itu turun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang tidak dipahami oleh para anggota sekte. Cahaya dari bulan purnama mendadak redup, tertutup awan hitam yang berarak dengan cepat. Suara burung hantu yang sejak tadi bersaut-sautan mendadak lenyap, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Kemudian, terdengarlah suara lantunan doa yang kuat, menggema dengan kekuatan yang tak terbantahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para anggota sekte langsung merasakan hawa yang berbeda. Tubuh mereka gemetar, kaki mereka melemah. Mantra yang tadi mereka lantunkan mulai kehilangan kekuatannya. Dari kegelapan hutan, muncullah Kiai Rahman, berjalan dengan tenang namun penuh wibawa. Wajahnya dipenuhi cahaya ketegasan dan keberanian. Di belakangnya beberapa warga desa yang selama ini curiga dengan keberadaan sekte sesat itu turut serta, membawa obor dan peralatan seadanya. Salah seorang anggota sekte yang menyadari kedatangan, mereka langsung berseru panik, Kiai Rahman. Dia datang. Pemimpin sekte, pria berjubah merah, menoleh dengan penuh amarah.
Bodoh, jangan biarkan dia mengacaukan ritual ini. Namun sebelum ia bisa memberikan perintah lebih lanjut, Kiai Rahman telah lebih dulu bertindak. Beliau mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu suara ayat suci terdengar, kekuatan jahat yang melingkupi tempat itu mulai melemah. Sumur tua yang sebelumnya mengeluarkan suara jeritan aneh kini mulai meredam. Para anggota sekte merasakan tekanan yang begitu besar. Beberapa dari mereka jatuh berlutut, memegangi kepala mereka yang terasa berdenyut hebat. Beberapa lainnya mulai berlari ketakutan, meninggalkan altar dan pemimpin mereka. Pria berjubah merah menggertakkan giginya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ia mencoba melanjutkan ritualnya, kembali mengangkat belati hitamnya, tetapi tangannya tiba-tiba gemetar hebat. Belati itu terasa begitu panas seolah-olah terbakar. Ia berusaha menggenggamnya lebih erat, tetapi kekuatannya telah lenyap. Aku perintahkan kalian, jangan mundur, lanjutkan ritualnya, teriaknya kepada para pengikutnya. Namun, mereka justru semakin ketakutan. Tak satu pun yang berani mendekat. Warga desa yang datang bersama Kiai Rahman pun mulai maju, membawa obor dan kayu di tangan mereka. Salah seorang warga berseru, "Cukup, kami tidak akan membiarkan kalian menculik orang-orang desa lagi." Kiai Rahman berjalan mendekati altar, tatapannya penuh wibawa. Ia menatap pria berjubah merah dengan tajam. "Berhentilah sebelum terlambat," ucapnya dengan suara tegas. "Kembalilah ke jalan yang benar. Kesyirikan yang kau lakukan hanya akan membawa kehancuran, bukan kekuatan." Namun pemimpin sekte itu hanya tertawa, tawa yang syarat dengan kepahitan dan kemarahan. "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Kiai?" Suaranya penuh dendam. "Aku telah mengorbankan terlalu banyak untuk mencapai titik ini. Aku tidak akan membiarkan tumbal ini lolos." Ia berusaha bangkit, tetapi saat ia melangkah, tubuhnya seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berteriak, tetapi tubuhnya semakin melemah. Mata hitamnya memancarkan kebencian saat ia menatap Kiai Rahman. "Tumbal ini milikku," ia menggeram. "Jika malam ini aku gagal, aku bersumpah akan kembali. Aku akan mengambilnya kembali, bagaimanapun caranya." Setelah mengucapkan sumpah itu, tubuhnya tersentak ke belakang. Lalu ia jatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, dan kekuatannya lenyap begitu saja. Para warga desa segera bergegas membebaskan Damar. Seorang lelaki tua dengan tangan yang gemetar membuka ikatan yang melilit tangan dan kakinya. "Damar, Damar, kau baik-baik saja?" Suara seorang warga terdengar cemas. Damar terbatuk dan mengangguk pelan. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia tahu ia telah selamat. Malam itu ritual mengerikan itu berhasil digagalkan. Para anggota sekte melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan pemimpin mereka yang tak berdaya. Warga desa segera membawa Damar pulang, menjauhkannya dari tempat terkutuk itu. Namun di tengah malam yang dingin, kata-kata terakhir sang pemimpin sekte masih terngiang di telinga Damar. "Aku akan kembali. Aku akan mengambilnya kembali." Sebuah firasat buruk muncul di hati Damar. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah ancaman itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti? Hanya waktu yang bisa menjawab. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Damar akhirnya kembali ke desa. Warga menyambutnya dengan kelegaan bercampur ketakutan. Mereka semua sudah lama mendengar desas-desus tentang sekte sesat di hutan, tetapi baru kali ini mereka menyaksikan sendiri betapa mengerikannya praktik yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Damar duduk di balai-balai rumah Kiai Rahman, masih merasa lemas. Wajahnya pucat, dan tubuhnya masih terasa nyeri akibat ikatan dan obat bius yang diberikan kepadanya. Di hadapannya Kiai Rahman duduk dengan tenang, menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kau selamat, Nak," ujar sang Kiai. Suaranya lembut namun tegas. "Namun ini belum berakhir." Damar menelan ludah. "Maksud Kiai?" Kiai Rahman menarik napas panjang sebelum menjawab. "Pemimpin sekte itu bersumpah akan mengambilmu kembali. Aku yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja." Damar merasa bulu, kuduknya meremang.
Kata-kata terakhir pria berjubah merah itu masih terngiang jelas di telinganya. Aku akan kembali. Aku akan mengambilnya kembali. Sejenak, ruangan itu menjadi hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Seorang warga yang ikut mendampingi mereka, Pak Rohmat, akhirnya angkat bicara. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kami semua khawatir jika sekte itu kembali dan menculik orang lain. Kiai Rahman mengangguk. Kita harus selalu waspada. Aku akan melakukan beberapa amalan dan doa untuk melindungi Damar. Tapi kalian semua juga harus memperkuat iman dan menjauhi segala bentuk godaan pesugihan. Mereka hanya bisa berkuasa atas orang-orang yang lemah imannya. Damar mendengarkan dengan saksama. Ia bersyukur telah diselamatkan, tetapi di dalam hatinya masih tersisa ketakutan yang sulit dijelaskan. First Madam, gangguan dimulai Damar kembali ke rumahnya di pinggiran desa, sebuah rumah kayu sederhana peninggalan orang tuanya. Awalnya, semuanya terasa normal. Beberapa warga yang prihatin sering datang menanyakan keadaannya, dan ia berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Namun gangguan itu mulai muncul beberapa hari setelahnya. Malam pertama setelah kepulangannya, Damar terbangun mendadak. Suasana di dalam rumahnya terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Ia menajamkan pendengarannya. Damar. Sebuah suara berbisik di dekat telinganya. Damar sontak bangun dan menoleh ke sekeliling. Tetapi tidak ada siapapun. Hanya lampu, minyak kecil di sudut ruangan yang berkedip-kedip. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia hendak kembali berbaring, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sesosok bayangan hitam berdiri di sana. Damar. Membelalakan mata, tubuhnya langsung kaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di pojok ruangan seperti tengah mengawasinya. Damar mengumpulkan keberanian dan mencoba berteriak, tetapi suara tidak keluar dari tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya seolah lumpuh. Perlahan, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Jantung Damar berdetak semakin kencang. Ia ingin bangkit, ingin lari, tetapi tubuhnya tetap tidak bisa digerakkan. Bayangan itu semakin dekat hingga akhirnya Damar terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia langsung duduk dan menatap sekeliling. Tidak ada bayangan, tidak ada suara aneh. Hanya ruangan kosong dengan cahaya lampu minyak yang masih menyala. Apakah itu hanya mimpi? Tapi rasanya begitu nyata. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Keanehan-keanehan yang terus berlanjut, gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa hari berikutnya kejadian aneh terus terjadi di rumahnya. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah pada tengah malam. Ketika ia mengintip tidak ada siapa-siapa. Kadang perabotan di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan. Gelas yang ia letakkan di meja, tiba-tiba sudah ada di lantai tanpa ada suara jatuh. Bahkan ia pernah mendengar suara ketukan di jendela kamarnya saat tengah malam. Saat ia memberanikan diri untuk melihat, yang ia temukan hanyalah jejak tangan hitam yang menempel di kaca jendelanya. Kejadian yang paling membuatnya ketakutan adalah saat ia melihat bayangan pria berjubah merah di depan rumahnya. Itu terjadi menjelang tengah malam. Saat ia sedang duduk di depan rumah, mencoba menenangkan pikirannya. Saat ia menoleh ke jalan setapak di depan rumah, ia melihatnya, sesosok pria berjubah merah, berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi Damar tahu, pasti siapa dia. Pemimpin sekte itu. Damar langsung merasakan tubuhnya gemetar. Ia berusaha mengalihkan pandangan, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Ketakutan yang semakin besar akhirnya membuat Damar mengambil keputusan. Ia harus menemui Kiai Rahman. Peringatan dari Kiai Rahman. Keesokan paginya, Damar bergegas menemui Kiai Rahman di pesantren kecilnya di tengah desa. Saat Kiai Rahman melihat wajah Damar yang pucat, beliau langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang kau alami, Nak?" tanya beliau lembut. Damar menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami sejak malam pertama kembali ke rumah. Tentang suara-suara aneh, bayangan hitam, dan terutama
Sosok berjubah merah yang ia lihat, Kiai Rahman mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya akhirnya. Mereka belum menyerah, mereka masih mengincarmu. Damar menelan ludah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kiai? Kita akan berusaha melindungimu dengan doa dan amalan, tapi kau juga harus kuat, nak. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Mereka semakin kuat jika kau semakin lemah. Damar mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Kiai Rahman kemudian mengambil segenggam garam yang telah didoakan, lalu memberikannya pada Damar. Taburkan ini di sekeliling rumahmu setiap malam sebelum tidur. Jangan lupa membaca doa sebelum tidur dan memperbanyak zikir. Insya Allah perlindungan Allah akan selalu menyertaimu. Damar menerima garam itu dengan penuh harapan. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Kiai Rahman. Namun di dalam hatinya ia tahu satu hal. Ancaman ini belum berakhir. Sekte itu masih mengincarnya, dan pemimpin mereka akan kembali untuk menuntut tumbalnya. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi atap rumah-rumah di desa. Angin berdesir lembut, membawa hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Damar duduk di ruang tengah rumahnya, menatap nyala lampu minyak yang berpendar lemah. Sejak pertemuannya dengan Kiai Rahman, ia telah melakukan semua yang disarankan. Membaca doa sebelum tidur, menaburkan garam di sekeliling rumah, dan memperbanyak zikir. Namun, firasat buruk masih menghantuinya. Ia tahu sekte itu belum menyerah. Dan, benar saja, sekitar tengah malam suara aneh mulai terdengar dari luar rumahnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela. Damar menahan napas. Ketukan itu terdengar pelan, tetapi terasa begitu menusuk hati. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Damar berusaha mengabaikannya, tetapi tiba-tiba lampu minyak di hadapannya berkedip-kedip. Suhu di dalam rumah mendadak turun drastis, membuat tubuhnya merinding. Kemudian terdengar suara berbisik dari luar. Damar, kok waktunya tiba. Damar langsung bangkit, tubuhnya menegang. Ia tahu suara itu. Itu suara pemimpin sekte. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tasbih pemberian Kiai Rahman dan mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun sebelum ia selesai membaca, pintu rumahnya tiba-tiba bergetar keras, seolah ada sesuatu yang berusaha mendobraknya. Damar semakin panik. Ia tahu ia harus keluar dari sini. Dengan cepat ia meraih sarung dan peci, lalu berlari keluar dari pintu belakang rumah. Di luar, hujan mulai deras dan angin berhembus kencang. Damar berlari sekuat tenaga menuju pesantren Kiai Rahman, satu-satunya tempat di mana ia merasa aman. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di tengah jalan setapak desa. Sosok pria berjubah merah berdiri di sana, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Tonam pertarungan spiritual dimulai. Damar, suara pria itu terdengar dalam dan menyeramkan. Aku sudah bilang, kau adalah milikku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Damar menelan ludah. Ia merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha menguatkan hati. Aku bukan milikmu, katanya dengan suara tegas. Aku milik Allah. Mata pemimpin sekte itu menyipit. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang liar, seakan-akan tercabut dari akarnya. Damar, lari ke sini. Suara Kiai Rahman terdengar dari kejauhan. Damar menoleh dan melihat sang Kiai berdiri di depan gerbang pesantren, dikelilingi oleh beberapa santri dan warga desa yang sudah siap dengan doa-doa mereka. Damar segera berlari ke arah mereka, tetapi sebelum ia bisa mencapai tempat itu, pemimpin sekte mengayunkan tangannya, mengirimkan gelombang hitam ke arahnya. Damar tersentak ke belakang, tubuhnya terasa berat. Ia hampir jatuh, tetapi dalam hatinya, ia tetap membaca ayat suci. Melihat keadaan itu, Kiai Rahman melangkah maju. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya tajam. Syaitan laknatullah, serunya.
Kembalilah ke tempat asalmu. Ia mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat suci dengan lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ayat suci itu menggema di udara, pemimpin sekte itu menggeram marah. Tubuhnya seolah tersentak ke belakang, dan kabut hitam di sekelilingnya mulai menipis. Jangan pikir kau bisa mengalahkanku, Kiai. Pemimpin sekte itu berteriak. Aku telah mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan kekuatan ini. Namun Kiai Rahman tidak goyah. Ia terus membaca ayat suci. Semakin lama semakin kuat. Damar, yang kini sudah mencapai pesantren, melihat bagaimana cahaya putih mulai muncul dari tubuh Kiai Rahman, melawan kegelapan yang dipancarkan oleh pemimpin sekte. Para santri dan warga desa ikut mengangkat tangan mereka. Ikut berdoa bersama Kiai Rahman. Suara doa-doa suci menggema di udara, membentuk gelombang cahaya yang semakin lama semakin kuat. Pemimpin sekte itu menjerit. Ah! Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatannya semakin melemah. Tidak, ini tidak mungkin. Ia berusaha melarikan diri, tetapi Kiai Rahman mengangkat tangannya sekali lagi. La haula wa la quwata illa billah. Ledakan cahaya terjadi, membuat pemimpin sekte itu menjerit kesakitan. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu yang beterbangan tertiup angin malam. Hening. Semua orang terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Angin yang tadinya kencang kini berhenti. Hujan perlahan mereda. Damar masih berdiri di tempatnya, napasnya tersengal. Ia masih merasa sulit percaya bahwa semuanya telah berakhir. Kiai Rahman menoleh padanya dan tersenyum. Kau baik-baik saja, nak? Damar mengangguk, meskipun tubuhnya masih lemas. Iya, Kiai. Terima kasih. Para warga desa pun mulai mendekat, beberapa dari mereka menepuk bahu Damar, yang lain menangis haru. Malam itu, sekte hitam yang selama ini meneror desa akhirnya dihancurkan. Damar sadar, ia telah melalui ujian yang sangat berat. Tetapi satu hal yang ia pelajari dari semua ini adalah, keimanan adalah perlindungan terkuat yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Dengan bimbingan Kiai Rahman dan doa dari warga desa, ia kini yakin bahwa dirinya telah benar-benar terbebas dari ancaman sekte sesat itu. Meskipun malam masih gelap bagi Damar, fajar kemenangan telah tiba. Matahari pagi perlahan muncul dari balik bukit, menyinari desa yang sempat diliputi kegelapan. Cahaya keemasan menyapu pepohonan dan sawah yang basah oleh sisa hujan semalam. Aroma tanah yang segar menguar, membawa ketenangan bagi penduduk desa yang baru saja melalui malam penuh ketegangan. Di pesantren kecil tempat Kiai Rahman mengajar, Damar duduk di teras bersama sang Kiai, menikmati teh hangat yang tersaji di hadapan mereka. Pagi itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Alhamdulillah semua sudah berakhir, Kiai, ujar Damar dengan suara penuh rasa syukur. Kiai Rahman tersenyum lembut. Ya anak, sekte itu telah hancur, tetapi ingat, perjuangan kita melawan kejahatan tidak berhenti di sini. Godaan dan cobaan akan selalu ada dalam hidup. Damar mengangguk pelan. Pikirannya melayang ke semua kejadian yang baru saja ia alami. Dari penculikan, hampir dijadikan tumbal, hingga pertarungan spiritual melawan sekte hitam. Semuanya seperti mimpi buruk yang kini telah berlalu. Namun di balik semua itu ia menyadari satu hal penting. Keimanan dan keberanian adalah perlindungan sejati. Desa yang kembali damai. Setelah kepergian sekte hitam, desa kembali ke kehidupan normalnya. Warga yang sebelumnya diliputi ketakutan kini bisa bernapas lega. Mereka kembali bekerja di ladang, anak-anak kembali bermain di halaman rumah, dan malam-malam di desa tidak lagi dihantui oleh ketukan misterius atau suara-suara aneh dari hutan. Kiai Rahman mengajak seluruh warga untuk berkumpul di masjid pada malam harinya. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan pesan penting. Keberadaan sekte sesat ini adalah pengingat bagi kita semua, kata beliau, bahwa manusia sering tergoda oleh jalan pintas, oleh janji-janji palsu yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan tanpa kerja keras. Tapi ingatlah, segala yang tidak halal pasti membawa kehancuran. Para warga mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak di antara mereka yang merasa bersalah karena sebelumnya hanya diam dan tidak berani bertindak. Namun malam itu mereka berjanji untuk tidak membiarkan kejahatan semacam itu kembali merajalela.
Pak Rohmat, salah satu tetua desa, berdiri dan berbicara. Kami semua berhutang budi kepada Kiai Rahman dan juga kepada Damar. Jika bukan karena keberanian mereka, mungkin desa ini masih dikuasai oleh kegelapan. Damar merasa malu mendapat pujian itu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak, katanya dengan rendah hati. Kiai Rahman tersenyum dan menepuk bahu Damar. Dan itulah yang terpenting, Nak. Keberanian untuk memilih jalan yang benar. Damar memulai hidup baru. Beberapa hari setelah kejadian itu, Damar mulai membangun kembali kehidupannya. Ia kembali bekerja di sawah seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan sekte atau gangguan makhluk halus. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, ia selalu menyempatkan diri untuk singgah di pesantren dan ikut sholat berjamaah bersama Kiai Rahman dan para santri. Ia merasa tenang berada di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan doa. Suatu hari Kiai Rahman memanggilnya setelah sholat subuh. Damar, apakah kau pernah berpikir untuk belajar lebih dalam tentang agama? Damar menatap sang Kiai dengan bingung. Maksud Kiai, aku melihat ada cahaya dalam dirimu, Nak, ujar Kiai Rahman. Kau telah menghadapi kegelapan dan tidak menyerah. Aku yakin kau bisa menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Bagaimana kalau kau mulai belajar lebih dalam tentang ilmu agama? Damar terdiam. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadi santri atau mendalami agama sebelumnya. Tetapi setelah semua yang terjadi, ia merasa bahwa ia memang harus lebih memahami makna keimanan dan kekuatan doa. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, ia mengangguk. Saya ingin belajar, Kiai. Kiai Rahman tersenyum lebar. Bagus, Nak. Ilmu agama adalah cahaya yang akan selalu menuntunmu di jalan yang benar. Sejak hari itu, selain bekerja di sawah, Damar juga mulai belajar mengaji dan mendalami kitab-kitab agama di pesantren Kiai Rahman. Ia merasa hatinya semakin tenang, dan rasa takut yang pernah menghantuinya kini benar-benar menghilang. Pelajaran dari semua kejadian. Kejadian ini memberikan banyak pelajaran bagi Damar dan seluruh warga desa. Mereka menyadari bahwa kejahatan tidak selalu berbentuk pencuri atau perampok, tetapi juga bisa datang dalam bentuk janji-janji palsu yang menggiurkan. Sekte sesat yang mereka hadapi bukan hanya mengincar tumbal, tetapi juga mencoba menyesatkan hati manusia dengan iming-iming kekayaan dan kekuasaan instan. Namun, pada akhirnya, kebaikan selalu menang atas kejahatan. Kiai Rahman sering mengingatkan, sebesar apapun kejahatan, ia tidak akan bisa mengalahkan kebaikan jika kita tetap berpegang teguh pada iman. Damar tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia telah belajar banyak dari pengalaman ini, tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya memiliki iman yang kuat. Dan kini, ia siap menjalani kehidupan barunya dengan penuh keyakinan. Penutup. Cahaya yang tak akan padam. Suatu sore, Damar duduk di depan rumahnya, menikmati angin sejuk yang berhembus dari arah pegunungan. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Di kejauhan, ia melihat Kiai Rahman berjalan menuju ke arahnya. Sang Kiai membawa sebuah kitab kecil dan tersenyum padanya. Sedang apa, Nak? Menikmati sore, Kiai, jawab Damar sambil tersenyum. Sekarang saya bisa menikmati hari tanpa rasa takut. Kiai Rahman mengangguk. Itu karena kau sudah menemukan kekuatan sejati dalam dirimu, kekuatan iman dan keberanian. Damar menatap sang Kiai dengan penuh rasa hormat. Ia merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan belajar. Hari mulai gelap tetapi di dalam hati Damar, cahaya keimanan dan keberanian akan terus bersinar, tak akan pernah padam.